Selamat pagi, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas transaksi pembelian pada perusahaan dagang. Kegiatan bisnis perusahaan dagang adalah membeli persediaan barang dagang untuk dijual kembali tanpa harus mengubah bentuk barang dagang itu sendiri. Karena itu, perusahaan dagang membutuhkan penjurnalan yang tepat untuk setiap transaksi pembelian dan transaksi penjualan yang terjadi. Transaksi pembelian dilakukan agar perusahaan memiliki persediaan barang dagangan untuk dijual. Secara umum, terdapat 4 jenis jurnal pembelian, yaitu yang pertama jurnal pembelian tunai, lalu ada jurnal pembelian kredit, ada diskon pembelian, dan yang terakhir adalah ada jurnal untuk retur dan potongan pembelian. Ditinjau dari metode pencatatan pembelian dan penjualan persediaan, terdapat dua metode yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah metode pencatatan secara periodik dan metode pencatatan secara perpetual. Pada metode pencatatan periodik, jika terjadi penjualan, maka tidak mencatat harga pokok penjualan. Dan pada perpetual, jika terjadi penjualan, maka akan dicatat dalam akun persediaan dan harga pokok penjualan. Sebagian perusahaan-perusahaan dagang akan menggunakan metode perpetual. Karena dengan pencatatan secara perpetual, akun persediaan dapat langsung diketahui berapa saldonya, tanpa kita harus melakukan stock opnam terlebih dahulu. Dan pada metode periodik, jika terjadi pembelian, akan didebit pada akun pembelian, sedangkan pada metode perpetual, jika terjadi pembelian, akan didebit pada akun persediaan. Untuk memahami lebih lanjut, berikut ringkasan penting mengenai pencatatan jurnal pembelian dan penjualan secara perpetual. Sekarang kita bahas dulu mengenai hal penting pada saat terjadi transaksi pembelian dengan pencatatan secara perpetual. Yang pertama, ketika perusahaan melakukan pembelian, harus dilihat dulu pembeliannya itu tunai atau kredit. Nanti perusahaan akan mendebit akun persediaan dan mengkredit kas atau hutang usaha, jika itu diberikan secara kredit. Yang kedua, jika persediaan yang dibeli itu ternyata rusak. Jika ada beberapa persediaan terkait teridentifikasi rusak, maka perusahaan bisa mengembalikan atau meretur persediaan tersebut. Begitu juga dengan pencatatannya harus diperbaiki dengan cara membalik dari jurnal pembelian. Yang ketiga, jika perusahaan ingin melunasi hutang pembelian persediaan, dilihat dulu adakah syarat pada saat terjadi pembelian. Seperti contohnya ada syarat 2/10 N/30 yang artinya jika perusahaan melunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapat diskon sebesar 2%. Dan jika tidak, maka batas waktu pelunasannya adalah 30 hari. Yang keempat adalah ada tidaknya biaya angkut pembelian. Ketika terdapat biaya angkut pembelian yang harus dibayar oleh pembeli, maka biaya tersebut akan menambah harga pembelian persediaan, sehingga perusahaan akan mendebit akun persediaan sebagai pembebanan biaya angkut. Sekarang kita lihat hal penting apabila terjadi transaksi penjualan. Ketika perusahaan menjual persediaan, akan terdapat dua pencatatan jurnal. Yang pertama adalah mencatat jurnal penjualan, dan yang kedua adalah mencatat jurnal harga pokok penjualan. Pada saat mencatat jurnal penjualan, perusahaan akan mendebit kas atau piutang usaha dan mengkredit akun penjualan. Dan jurnal yang kedua adalah mencatat harga pokok penjualan dengan cara mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan. Karena perusahaan berorientasi terhadap profit atau laba, maka nilai penjualan selalu lebih besar daripada nilai harga pokok penjualannya. Selanjutnya, kita lihat ada tidaknya syarat penjualan kredit jika penjualan tersebut dilakukan secara kredit. Jika ada syarat diskon, maka perusahaan akan memberikan diskon kepada pelanggan yang melunasi pembayaran dalam kurun waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, jika terdapat retur penjualan dari pelanggan karena barang yang rusak atau tidak bisa dijual kembali, maka perusahaan harus membuat jurnal retur penjualan. Dan jika pelanggan melakukan pembayaran dalam periode diskon, maka diskon diberikan setelah dikurangi retur penjualan. Ada tidaknya biaya angkut penjualan yang dibebankan kepada penjual. Jika ada, maka ongkos angkut akan mengurangi kas penjual.
Dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, terdapat syarat-syarat yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Syarat-syarat tersebut dapat berupa syarat pembayaran barang dagang maupun syarat penyerahan atau pengiriman barang dagang. Dengan kata lain, biaya angkutnya akan ditanggung oleh siapa? Ditanggung pembeli atau ditanggung oleh penjual. Secara umum, syarat penyerahan barang menjelaskan tentang satu pihak yang akan bertanggung jawab dalam menanggung beban angkut pembelian suatu barang dan resiko terhadap barang dagang yang akan diangkut dalam perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli. Syarat ini disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Syarat penyerahan barang dagang secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah FOB shipping point atau disebut juga dengan FOB titik pengiriman, dan yang kedua adalah FOB destination atau FOB tujuan. Pada syarat FOB shipping point atau FOB titik pengiriman, hak kepemilikan barang dagang beralih ke pembeli di titik pengiriman. Hal ini berarti bahwa resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli adalah tanggung jawab pembeli, sehingga biaya angkut dibayarkan oleh pembeli. Pembeli akan membayar ongkos angkut dan membebankan sebagai tambahan harga persediaan, sehingga dijurnal dengan mendebet akun persediaan. Pada syarat FOB destination atau disebut juga dengan FOB tujuan, hak kepemilikan barang dagang beralih ke pembeli ketika barang dagang sampai tujuan. Hal ini berarti bahwa resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli adalah tanggung jawab penjual, sehingga biaya angkut merupakan beban penjual. Penjual membayar ongkos angkut secara kas dan mendebet akun biaya pengiriman. Demikian penjelasan singkat mengenai pembelian pada perusahaan dagang. Untuk lebih lengkapnya, terdapat dalam modul dan PPT yang telah saya lampirkan. Terima kasih.